Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk adik-adik semua. Semoga tetap sehat ya. Adik-adik sekalian, hari ini ketemu lagi dengan saya untuk mata kuliah legislasi veteriner. Sengaja saya membuat video ini merupakan semacam resume ya, resume atau garis besar apa yang akan saya berikan di dalam perkuliahan baik secara luring maupun secara dengan sistem hybrid. Namun demikian, Anda bisa menyimak video ini agar garis besarnya Anda sudah tahu kira-kira apa yang kita akan bicarakan. Nah, sengaja barangkali ini saya buat agar Anda semua penasaran. Kalau ingin tahu lebih jauh, silahkan ikuti perkuliahannya nanti. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa legislasi veteriner ya pengertiannya. Legislasi itu merupakan pembentukan peraturan perundangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa legislasi adalah pembentukan peraturan perundangan. Ya, kapan hari kita sudah bicara panjang lebar ya. Sementara veteriner itu adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan penyakit hewan. Itulah veteriner. Jadi kalau kita gabung mata kuliah legislasi veteriner itu adalah pembentukan peraturan perundangan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. Karena kita sedang membicarakan tentang pembentukan peraturan perundangan, maka tahapannya yang pertama adalah harus ada perencanaan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan. Setelah dibuat draftnya ya, baru kemudian dibahas. Nah, di dalam pembahasan sudah barang tentu harus dibahas oleh lembaga yang punya kewenangan untuk membuat peraturan perundangan itu dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat yang nantinya pengguna daripada undang-undang. Nah, setelah itu baru kemudian pengesahan dan penetapannya. Ya. Nah, setelah disahkan atau ditetapkan, biasanya di dalam undang-undang itu pasti ada pengundangan ya. Jadi dicantumkan dalam lembaran negara misalnya. Nah, itulah namanya pengundangan. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau bicara tentang undang-undang, maka lembaga yang punya kewenangan untuk pembentuk undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, di sana undang-undang ini akan dibuat dan disusun ya. Kemudian program legislasi nasional ya atau lembaga yang punya kewenangan untuk membuat itu harus mencantumkan dulu dalam prolegnas ya, dalam prolegnas. Nah, kalau sudah tercantum di dalam prolegnas ya, baru kemudian nanti diagendakan kapan mulai dibahas. Jadi tidak bisa langsung kemudian dibahas, tidak masuk dulu di dalam agenda yang harus dibahas oleh DPR RI ya dalam prolegnas. Seperti itu. Sebelum masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas ya, maka terlebih dahulu di tahapan perencanaan itu harus disusun sebuah naskah akademiknya dulu
Jadi naskah akademik itu adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya. Karena bisa jadi tidak cukup hanya sisi hukumnya, tetapi juga sisi apa yang akan diatur di dalam peraturan perundangan tadi. Kemudian setelah kajian itu selesai, baru kajian ini bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut di dalam rancangan undang-undang. Itu kalau level undang-undang. Tetapi kalau level rancangan peraturan daerah, misal di tingkat provinsi, maka di dalam prolegda, ya, tadi kan kalau nasional prolegnas, kalau di daerah ya prolegda, maka dia juga harus disusun dulu naskah akademiknya. Demikian pula di tingkat kabupaten kota, ya. Jadi harus ada prolegda di tingkat kabupaten kota untuk dibahas di dalam eh, apa oleh para ahli tadi, ya. Jadi para ahli itu memang betul-betul dilibatkan, tidak asal kemudian undang-undang ini atau peraturan daerah itu jadi tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adik-adik sekalian, dengan demikian maka kita harus pahami bahwa di dalam penyusunan peraturan perundangan itu kita harus kuasai ilmunya, yaitu legal drafting. Apa itu legal drafting? Legal drafting itu adalah satu kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Nah, sudah barang tentu praktek hukum itu kan tidak hanya peraturan perundangan saja. Kalau kita ingin membuat peraturan perundangan, ya sudah barang tentu itu disebut dengan legislatif drafting. Karena itu tugasnya lembaga legislatif. Nah, kalau di lembaga peradilan juga sama, itu termasuk legal drafting. Contoh misalnya hakim di dalam membuat keputusan pengadilan yang mengikuti, ya, semua proses persidangannya, tentu saja putusannya nanti mengikat masyarakat yang sedang diadili di sana. Demikian pula kalau pihak swasta. Kalau pihak swasta, Anda atau kita sebagai dokter hewan ini, kadang kan kita juga perlu memberikan persetujuan tindakan medik, ya. Nah, persetujuan tindakan medik yang ditandatangani oleh klien itu sesungguhnya juga termasuk legal drafting, tapi dalam hal ini dinamakan kontrak drafting. Jadi dia hanya sebatas kontrak antara kita dokter hewan dengan klien. Atau kita mau buka praktek misalnya. Buka praktek itu tentu kalau kita tidak punya tempat yang strategis, kita harus ngontrak. Nah, ngontrak dengan si pemilik tempatnya itu juga sudah merupakan kontrak drafting, ya. Atau anda mungkin sebagai dokter hewan itu biasanya disamperin sama paramedik. Dia minta kontrak penyeliaan. Nah, jadi Anda juga harus betul-betul memahami karena Anda nanti akan terikat bersama paramedik itu di dalam kontrak yang Anda buat bersama. Ya, jadi inilah ilmu yang harus kita kuasai. Itulah sebabnya di dalam mata kuliah legislasi veteriner itu kita betul-betul harus menguasai kontrak drafting. Karena dokter hewan itu pasti tidak akan lepas dari urusan-urusan yang berkaitan dengan
hubungan kita dengan klien, ya, kemudian dengan para pihak, karena kita ingin mengembangkan usaha di bidang peternakan. Adik-adik sekalian, mungkin kita jadi pengen tahu ya. Jadi seluas apa sih undang-undang di bidang veteriner itu? Nah, di dalam KUHP sesungguhnya pengaturan tentang bidang veteriner itu sudah ada. Ini kan buatan Belanda ini. Jadi kita misalnya tidak boleh menganiaya hewan itu, ya. Jadi ada di pasal 302. Penganiayaan terhadap hewan itu dilarang di dalam KUHP. Namun demikian, di luar KUHP juga banyak yang diatur. Saya ambil contoh misalnya berkaitan dengan otoritas veteriner, kemudian berkaitan dengan jasa medik veteriner, ya. Kemudian yang berkaitan dengan karantina, karantina hewan tentunya. Kemudian yang berkaitan dengan Kesmafet, ya, kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian juga yang berkaitan dengan keserawan atau kesejahteraan hewan. Kalau kita renungkan, sebetulnya undang-undang di bidang veteriner itu cukup banyak loh. Jadi contoh misalnya tentang konservasi, ya. Jadi konservasi hewan itu ada diatur di dalam Undang-Undang Konservasi. Kemudian juga pengendalian wabah penyakit menular. Karena banyak penyakit-penyakit hewan yang juga bersifat zoonosis, itu juga jadi urusan kita. Kemudian di karantina, ya. Karantina itu urusan kita, ya, urusan veteriner. Kemudian berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu tentu. Kemudian berkaitan dengan pangan, karena apa? Pangan yang kita konsumsi itu sebagian dari protein hewani juga. Kemudian berkaitan dengan perikanan, karena perikanan itu ikan kan hewan, itu juga urusan kita. Bicara tentang undang-undang di bidang veteriner, sudah barang tentu kita tidak boleh lupa bahwa undang-undang itu adalah produk hukum. Sehingga kita juga mesti paham apa itu hukum. Hukum adalah peraturan yang hidup di masyarakat. Artinya apa? Dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu. Tanpa peraturan, maka kehidupan akan jadi kacau balau, ya. Yang bersifat mengikat. Artinya di samping dia hidup di masyarakat, maka hukum itu harus mengikat. Kalau dia tidak mengikat, ya ada yang tidak tunduk, repot. Di samping itu juga dilengkapi dengan sanksi bagi yang melanggar. Karena apa? Kalau tidak, maka orang tidak akan tunduk ya pada hukum. Jadi sekali lagi hukum adalah peraturan yang hidup di masyarakat yang bersifat mengikat dan dilengkapi sanksi bagi yang melanggar. Adik-adik masih semua, kita sekarang masuk kepada bagaimana kita memahami hukum dengan baik. Adik-adik, tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah kepastian, jadi untuk kepastian. Yang kedua adalah untuk keadilan. Dan yang ketiga adalah untuk kemanfaatan. Nah, bicara tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan itu agak sulit kita wujudkan. Maka kita harus dengan berbagai pendekatan. Kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka kita harus dekati dengan pendekatan yuridis. Jadi ya tempatnya di pengadilan. Nah, kalau kita bicara tentang keadilan, maka keadilan itu harus dengan pendekatan filosofis, karena keadilan itu adalah rasa yang harus didekati dengan
filosofis. Kemudian kemanfaatan itu adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Jadi kemanfaatannya apa? Tujuan hukum ini tiga-tiganya agak sulit memang, tapi harus ya atau mestinya harus tercapai. Baik kepastian hukumnya maupun rasa keadilan di tengah masyarakat dan kemanfaatannya. Itulah kira-kira tujuan hukum. Kita masuk kepada fungsi hukum. Adik-adik mahasiswa sekalian, fungsi hukum itu ada dua, ya. Yang pertama, hukum sebagai social control. Itu adalah hukum akan mengawasi masyarakat agar masyarakat ini tertib, kemudian patuh terhadap ketentuan yang ada. Di samping itu, bila melanggar, ya tentu harus diberikan sanksi. Namun demikian, dari sisi fungsi sebagai social engineering, maka hukum harus mengarahkan masyarakat agar menjalankan ketentuan atau aturan yang dibuat di dalam hukum tadi. Jadi supaya kita ini dapat hidup tentram, damai, sejahtera, ya kira-kira seperti itu. Jadi ada dua fungsi, di samping dia ada fungsi social control, tetapi juga ada fungsi social engineering. Kita sampai kepada penegakan hukum atau law enforcement. Adik-adik sekalian, bicara tentang penegakan hukum dalam arti sempit, ya sudah barang tentu penegakan hukum itu ya hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis di dalam peraturan perundangan, itu saja. Namun demikian, kalau dalam arti luas, sesungguhnya penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, yang seharusnya kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang membuat hidup kita ini menjadi tentram, nyaman, ya, damai, sejahtera. Karena dalam arti luas, hukum itu ya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itulah yang harus dipahami dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik sekalian, itulah kira-kira materi perkuliahan tentang pengantar legislasi veteriner yang secara garis besar sudah saya berikan. Kalau Anda penasaran, silahkan hadir dalam perkuliahan atau Anda boleh diskusikan, ya. Anda persiapkan saja pertanyaan yang cukup. Kemudian nanti di dalam tatap muka secara luring maupun daring, Anda bisa sampaikan kepada saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.